Five, four, three, two, one. Close the door. Oke, halo, balik lagi sama saya. Siapa? Alfon lah, sudah tahu lah. Oh, Alfon. Oke. Jadi, Ya. aduh, malah jadi tahu. Jadi, gimana ya? Aku mau pantun dulu nih. Jalan-jalan ke pasar Kelam. Cekap. Tapi lagi apa nih kalian setiap malam di rumah? Cakep. Ini pertanyaan menjebak ini. Ini menjebak ini bos saya. Betul ini menjebak ini bos. Aduh, gimana ya? Kita kan udah nggak ketemu nih bro. Kita udah lama nggak ketemu ya kan? Oh, jadi kangen. Kita nggak ketemu. Kan kangen nih. Terus apa dari kalian tuh tiap malam itu tadi nggak saling call-callan gitu apa gimana? Video call gitu. Hashtag bukan gay. Loh. Apa? Maksudnya siapa itu gimana? Ada yang gitu, Pak? Apa itu? Gimana tuh? Diperjelas dong mas. Jelaskanlah. Saya nggak mudeng ini. Gimana nih? Gimana, Van? Gimana, Van? Kan ada ya, Van. Jangan malu-malu. Ini cuma podcast biasa. Jadi begini, maksudku tujuan kan begini. Aku tanya sini tuh kalau kalian kangen apa gimana, masa nggak call sama teman. Terus kalian kan kayak di rumah ya bosan. Masa kalian nggak sapa-sapa teman gitu kan, tebar-tebar pesona maaf, sorry, tebar-tebar kangen. Nah, Oh iya. Bola. Maaf ya, aku nggak punya teman tuh. Waduh. sedih sekali ya, Evan. I feel you, bro. Maksudnya nggak punya teman. Kita tidak dianggap kah kakak Ivan? Nggak teman, aku introvert. Nah, berarti kalau tiap malam kalian gabut dong? Nggak ngapa-ngapain dong tiap hari, ding, bukan cuma tiap malam. Bosan ya di rumah ya? Bosan nggak sih? Tidak. Bosan ya? Ya bosan. Tidak. Saya bosan sih. Loh, kamu kok nggak bosan, gimana dong caranya? Kasih tahu aku. Gimana caranya nggak bosan? Jadi tanya ke siapa? Ya kesalahan semua dong, siapa lagi? Satu-satu nanti kalau gitu nanti tidak jelas boy. Oh ya sudah, saya berikan giliran dulu kepada teman saya yang rada semigi, Haris. Ya supaya tidak bosan ya gampang. Gimana nih? Dalam Penasaran saya. ingin ketemu teman, tapi mau dengar suaranya aja gampang. Di dalam game ada fitur voice call, ada. Siap. Kalau misalnya ketemuan, nggak mau ketemuan tapi mau dengar suara sekaligus membahas pelajaran, ada Google Meet, ada Zoom. Siap. Kalau supaya nggak bosan lagi, ya cari kegiatan lah, gampang. Contohnya gimana nih? Cari kegiatannya gimana nih? Kan padahal kalau tiap ya di rumah kan kita rata-rata tuh banyak orang kalau ngomong tuh pasti bosan, gabut, nggak tahu lah ngapain. Pengen di rumah tuh semuanya terbatas dinding gitu kan. Nah, kalau kamu tadi ngomong main gitu kan, terus ada kegiatan-kegiatan lain, kamu cari kegiatan lah. Itu kegiatan gimana ya? Contohnya? Ya paling ngedit, terus benerin lagu, terus ngecat doi orang bisa kali ya. Aduh. Apa? Gimana? Aduh. Gimana? Oh, iya. Saya takut nanti yang di grup sebelah kesinggung gitu kak. Saya takut. Oh, tuh ya. Sudah dosa. Berarti Gak usah sampai grup sebelah. Berarti ini sekalian nih aku tanya nih, kan kalau biasanya tuh malas kita bisa hubungkan dengan tidak produktif. Artinya ya kalau kita malas kita nggak ngapa-ngapain, tidak menghasilkan sesuatu. Itu kalau menurut Mas Haris tuh apakah selama ini cara mengatasi malasnya itu sudah membuahkan hasil atau hanya mengatasi malas tapi tidak ada produktifnya, atau gimana nih? Ada kegiatan lain untuk produktif? Malas itu relatif. Oke, siap. Itu relatif. Gimana? Jadi misalnya kamu lagi mau produktif nih, misalnya kamu mau edit sesuatu, misalnya ngedit video, membuat foto, membuat poster apalah. Kalau kamu malas gitu, kita bisa tetap produktif dengan membuat poster itu, tetapi dengan adanya malas, poster yang kita produksikan itu
hasilnya tidak bagus. Jadi malas bukan berarti tidak produktif, kakak, gitu. Oh, jadi menurut Mas Haris ini kalau kita malas tapi tetap bisa produktif gitu ya di sisi lain gitu ya. Nah, Oh ya contohnya pasti bisa. contohnya produktifnya apa nih? Ngomong-ngomong kan produktif. Contohnya gimana nih? Pengen juga gitu loh ikut produktif. Produktif misalnya kan kita di tugas bahasa Indonesia kita ini ada yang kita dibolehkan untuk memilih berapa Dibeli. diberi kan, Oh. diberi. Saya pikir membeli orang gitu kan. Jual beli. Nanti kesinggung loh sebelah. Oh. Kak. Iya, iya. Aduh. Jadi misalnya Lanjut, buat daftar, nanti sekalian promosi gini kan ya, nanti di follow ya Instagram saya. Nah di situ ada produktif saya di situ Harrison underscore MTTHW, silahkan di follow. Tapi begini, kalau saya pernah tahu itu kan produktif itu sebenarnya pengertiannya begini. Kita produktif itu kita menghasilkan sesuatu yang berwujud nyata dan mungkin berguna bagi diri kita sendiri atau orang lain. Berarti kalau tadi itu ada yang follow IG-mu itu tujuannya buat apa ya? Mau cari cewek atau gimana nih? Ayo. Oh tidak begitu. Oh. Jangan memfollow IG saya tidak mengajak kalian semua untuk lebih produktif dengan kalian. Mungkin beberapa orang mungkin bisa lihat hasil karya terus mereka mulai tertarik membuatnya apa gimana kan bisa gitu kan, membuat orang lain ikut peserta produktif gitu. Menarik. Berarti kalau dari Mas Heri sendiri ini kan produktifnya itu tujuannya untuk mengajak orang lain produktif juga, benar kan? Benar. Oke, terima kasih Mas Heri. Sekarang kalau Mas Evan sendiri gimana nih? Malas gak di rumah? Atau biasa wae atau apa malah seneng? Di rumah itu kadang malas, kadang bosan. Tapi ya tetap berusaha agar menghilangkan semua itu karena saya punya tujuan. Nah, jadi memang benar tujuan itu penting untuk bisa mengatasi rasa bosan dan rasa malas. Karena dengan adanya tujuan, kita akan berpikir kalau kita nganggur santai-santai itu nanti tujuan kita tidak akan tercapai. Jadi kita mencari hal-hal yang bisa mempermudah kita untuk meraih tujuan kita itu. Contohnya, Lah tujuannya apa? tujuan saya itu Boleh tahu? sekolah di luar negeri, Oh, di mana tuh? Mau sekolah di mana? di Jepang. Oh, loh, kok ke Jepang tujuannya apa ya? Kenapa harus di Jepang gitu? Kenapa nggak ke negara lain? Sana kan indah, negaranya Oh, orangnya ramah, terus cantik-cantik. oh. Waduh. Maaf, salah dengar. Ada tujuan lain ini, Bos. Aduh. Iya. Terus berarti kamu dengan tujuan seperti itu, gini, berarti kamu terus ngelakuin apa untuk menghilangkan rasa bosan, rasa malas tuh dengan tujuan seperti itu terus gimana? Ya aku belajar bahasa Jepang, terus belajar biasa biar nilai di sekolah bagus, terus bisa daftar di sana, terus pelajari budaya sana. Sesuatu semacam itulah. Nah, kalau kamu tadi ngomong belajar bahasa Jepang, itu tapi tidak ganggu kamu untuk belajar yang pelajaran biasa kan? Oh, jelas tidak. Oh, tidak, ya. Oke. Terus tadi juga saya tanya lagi, berarti selama ini bisa dibilang kamu produktif dong? Atau enggak nih, atau gimana? Ya bisa dibilang produktif sih, karena ya setiap kali saya bosan saya pasti melakukan hal itu karena itu menyenangkan. Oh, berarti ini kalau Mas Evan ini justru yang ngelakuin buat tujuannya itu kedepannya kan kadang orang itu malah kalau belajar gitu malas gitu ya, tapi kalau bagi Mas Evan malah menyenangkan gitu ya. Oke. Ya, karena tujuan saya yakin nanti kalau sudah tercapai itu lebih menyenangkan lagi.
Berarti memang benar ya, kayak bersusah-susah dahulu terus nanti bersenang-senang kemudian gitu ya. Nah, iya, saya percaya itu. Berarti bisa kita kaitkan dengan untuk malas, bosan ini terus supaya produktif nih kita bisa ngambil poin dari situ ya, belajar dari peribahasa itu. Kalau kita terus-terusan malas ya nanti akhirnya malah kita nggak seneng, tapi kalau kita mau susah-susah dulu nanti seneng gitu kan. Ya, betul sekali. Masuk. Oke, bagus. Yuk, yang terakhir ini ada teman saya, lupain nama nih. Aduh, sama teman sendiri lupa. Nanti iya. sama doi gimana nanti? Iya, lupa. Sudah lama tidak berjumpa. Baru kemarin ding berjumpa. Oke. Ya, Rafael, silakan. Gimana kalau menurut Anda itu bosan nggak? Gitu, Ya, di rumah. entah kenapa aku malah seneng sih di rumah gitu, bisa lebih bebas gitu daripada Ini berbeda lagi nih, menarik lagi nih. Kan tadi kalau yang dua-dua ini bisa ngomong bosan, ini si Rafael ini ternyata malah seneng. Iya. Senengnya gimana nih? ya lebih bebas aja gitu loh. Kalau misalnya ini kan berdasarkan pribadi gitu ya soalnya. Nah, kalau aku pelajaran gitu kan biasanya aku tuh lebih masuk kalau sambil dengerin musik gitu. Jadi sambil pelajaran gitu aku nyetel musik gitu pakai earphone gitu. Terus sambil fokus sama pelajarannya gitu. Kalau aku gitu. Berarti justru seneng ya di rumah ya, nggak ada rasa bosan gitu, nggak ada ya, mesti tetap enjoy aja everyday gitu kan? Ya meskipun ya seneng tapi terkadang ya juga bosan gitu loh. Lihat tembok mulu gitu putih gitu. Bosannya di situ. Tapi sayang sih, itu masa lalu kita tidak bisa seperti itu dengan mantan, betul kan? Waduh, jangan disebut mantan, Bos. Oh iya. Ya sudah. Terus kamu tadi kalau ngilangin bosan tuh gimana? Apakah caranya sama dengan Haris atau Evan gitu? Kamu lebih kemana nih? Ke Haris atau Evan? Kalau Haris kan lebih cenderung kayak ke main game atau ngedit atau gimana? Kalau Evan kan belajar bahasa Jepang untuk ya nanti dia ke depannya. Kamu atau beda sendiri? Mau gimana? Aku sih tergantung mood aku. Kalau aku tuh tergantung mood. Orangnya aku kan moody gitu. Jadi misalnya aku lagi mood denger kayak musik gitu, ya nontonnya denger kayak musik gitu. Lagi seneng nonton film nih gitu, nontonnya ya nonton film gitu untuk ngilangin bosan. Kalau lagi seneng-senengnya belajar ya belajar gitu, entah belajar musik, belajar apalah gitu. Berarti tergantung mood ya, moodnya gimana gitu ya? Iya. Ya sedikit ambigu di belakang sana. Loh, bener kan kalau misalkan mood itu berarti kita bahasakan nge-mood gitu kan, nge-mood maksudnya moodmu sekarang gimana gitu kan? Benar. Nah, terus ya sudah. Kenapa? Gimana? Evan berpikir sesuatu yang lain atau gimana kan? Ya kan ada sesuatu yang lain, tapi dalam konteks ini tidak gitu. Oh, betul. Saya bagus nih, pemikirannya positif nih, meskipun ada negatif dikit. Oke. Terus berarti apakah dengannya sekarang yang buat aku ini tuh produktif tadi? Kamu produktif nggak di rumah? Sebenarnya kalau dilihat ya nggak produktif sih, nggak begitu produktif istilahnya. Soalnya ya terkadang moodnya itu cuma sebentar gitu loh, maksudku untuk belajar sesuatu yang baru tuh moodnya cuma sebentar terus ganti yang lebih ke arah menjerumuskan diri sendiri gitu loh. Misalnya ya belajar, aku kan seneng gitar gitu, belajar gitar gitu. Terus karena misalnya susah gitu, chordnya terlalu susah gitu, aku latihannya besok aja lagi gitu. Terus ini kan nggak ada lomba gitu, nggak ada lomba atau nggak ada acara event apalah yang berhubungan dengan gitar gitu kan nggak ada. Ya udah makanya aku ini lagi males latihan gitar gitu, aku tinggal dulu gitu. Oh iya, tapi setidaknya kan berarti tetap ada produktifnya kan, maksudnya belajar sama kayak Evan kan, belajar sesuatu meskipun ya mungkin kalau dalam kayak konteks Evan kan seneng banget, kalau kamu tergantung moodnya berarti tiba-tiba bisa aja jadi malas gitu kan belajar gitu. Iya, malas kayak belajar gitar tiba-tiba gitu. Oh. Tapi berarti ini intinya dari kalian bertiga ini semuanya produktif ya, waktu bisa dibilang cukup produktif lah selama pandemi ini. Iya. Insya Tuhan produktif. Bagus lah, ya sudah. Terima kasih, sampai jumpa. Saya buka lagi pintunya, tadi sudah ditutup. 3, 2, 1, open the door. Bye-bye. Open the door. Thank you.